Jelaskan tentang penerapan tata tertib di SMA Negeri 1 itu seperti apa sih? Kita ketahui bahwa kita tidak hanya bisa jadi anak cerdas ya. Iya. Seperti visi sekolah kita saat ini yakni smart. Itu Smart. bukan hanya berarti cerdas saja, tetapi juga kita harus memiliki nilai spiritual yang tinggi, saling memberikan motivasi sesama warga sekolah, bisa menunjukkan eksistensi bahwa saya bisa berada di lingkungan sekolah yang smart ini. Lalu yang paling tinggi yang tadi yakni respect, saling peduli, lalu responsibility, dan pemanfaatan teknologi seperti yang ada saat ini kita ada di podcast SMA 1 ya. Untuk tata tertib sekolah, ini juga kita punya aturan. Sehingga saya termasuk kepala sekolah yang berani untuk berdiskusi dengan orang tua terkait aturan ini. Anak-anakku pasti tahu semua ya, sejak semester genap kemarin kita menempelkan 2 selebaran di depan pagar sekolah, di mana tertera bahwa anak-anak yang terlambat dikembalikan ke rumah. Tapi itu bukan keputusan kepala sekolah loh. Itu adalah hasil rapat dengan komite, dengan orang tua, di mana program dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah saat ini itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga. Berolahraga bisa dilaksanakan di rumah, bisa juga di sekolah. Lalu yang keempat, makan makanan sehat bergizi yang disiapkan oleh orang tua juga di kantin SMA 1. Alhamdulillah kita juara 1 ya. Iya. Pangan jajanan anak sekolah, dan saat ini akan menjadi perwakilan provinsi di tingkat nasional. Ini termasuk makanan sehat bergizi. Lalu anak-anak gemar belajar. Saat ini kan anak-anak gemar main game. Iya. Sehingga mereka bisa tidur larut malam hanya karena game. Jadi gemar belajar lalu bermasyarakat. Contoh, ada anak yang orang tuanya meninggal. Itu kan wali kelas sama guru BK sama anak-anak pergi melayat. Itu salah satu indikator yang menumbuhkan jiwa bermasyarakat. Terakhir ini yang menjadi tugas orang tua, yakni tidur cepat. Nah, itu yang paling susah sih. Makanya pada saat rapat komite, 7 hal itu kami sepakati bersama dengan komite. Nanti orang tua akan memotivasi anak tidur cepat, lalu bangun pagi, lalu beribadah. Sehingga ketentuan yang tadi, yang saya sebutkan tadi di tempel itu sudah disepakati dengan anak-anak yang terlambat di atas 7.15, kita beri toleransi 5 menit sampai 7.20 ya. 7.20 dikembalikan ke rumah, itu pun masih ada toleransi. Toleransinya adalah bagi anak-anak yang orang tuanya adalah ASN, itu pasti rumahnya kosong ya, nggak ada orang pada saat dikembalikan. Sehingga mereka dibina di sekolah. Tapi bagi anak-anak yang orang tuanya ada di rumah, itu mereka dikembalikan untuk ada pembinaan. Alhamdulillah yang dibina hari ini besoknya nggak terlambat lagi. Tetapi ada juga yang membangkangnya, bahkan ada orang tua yang protes, loh hak anak kami untuk belajar gimana. Alhamdulillah lewat diskusi hangat kita punya grup komite sekolah dengan orang tua ya. Banyak orang tua yang mendukung program ini, yakni dengan membiasakan anak-anak mereka tidur cepat, bangun pagi, beribadah. Tiba di sekolah kan kita ada senam anak Indonesia hebat, lalu berdoa, lalu belajar. Sehingga ini tata tertib ini jangan jadikan momok. Biasanya yang tidak senang dengan tata tertib dan poin-poin justru mereka itu yang sering melanggar tata tertib ya. Kalau di SMA Negeri 1 Gorontalo sendiri, itu di depannya ada 2 papan sangat besar yang mengatur tentang tata tertib sekolah. Di sana ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur untuk poin-poin pelanggaran tata tertib. Saya berikan contoh misalnya tidak memasukkan kemeja ke dalam atau terlambat berapa kali dibina. Di sana ada aturannya. Dari poin 3, 5 sampai poin terbesar yakni 50 itu kita tindak lanjuti lagi dengan apa yang dinamakan dengan SP, surat pernyataan. Ada surat pernyataan 1, sudah berbuat, berjanji tidak akan lagi melakukan hal yang sama.
Kita lanjut lagi ke SP2 ya. Kedua. SP2 lagi masih seperti itu. Jika berbuat lagi, maka akan SP3. lanjut ke SP3. Nah, hati-hati kalau sudah SP4. Kalau sudah surat pernyataan 4, itu berarti akan ada konsekuensi resiko. Yakni sudah diperingati 3 kali tidak mempan di hadapan orang tua, sudah berjanji, sudah Membuat diberi surat pembinaan ya, bahkan sudah diskorsing itu loh, sering itu masuk SP3. Pada saat anak-anak diskorsing, bukan hanya libur di rumah. Sekolah mengharuskan skorsing ini orang tua mengundang guru spiritual atau ustadz ustazah untuk membina akhlak anak di rumah dengan membuatkan jurnal. Jadi jurnalnya dikirim ke sekolah. Jadi orang tua misalnya hari ini anak yang kemarin berbuat pelanggaran tentang ini, konsekuensi logisnya adalah diberi pembinaan untuk tidak seperti itu. Itu dilaporkan ya. Kalau sudah SP4 yang saya sebutkan tadi, berarti poin pelanggarannya sudah lebih dari 50. Itu biasanya berbuat asusila atau merusak fasilitas sekolah. Sehingga sekolah bukan mengeluarkan. Kita hanya mengundang orang tua dan mengembalikan kembali anak-anak ke orang tua untuk dicarikan lingkungan yang nyaman. Barangkali saja di SMA 1 dia nggak nyaman, tidak cocok, sehingga sering ganggu teman, sering membuat teman-teman tidak nyaman. Bahkan ada yang bilang, Mim, kami merasa tidak nyaman dengan kehadiran, lewat saja dicolek, diolok-olok kan. Ini agen anti perubahan yang ada di SMA 1 itu sering bekerja tanpa diketahui oleh anak-anak, dan itu kami rahasiakan ya. Mereka agen-agen ini jalan dan memantau anak-anak seperti itu, dan itu saya kuatkan dengan program Everyday 5 Goodness ya. Satu hari harus berbuat 5 kebaikan, karena kalau kita berbuat baik tidak ada keburukan di dalamnya, tapi kalau kita berbuat keburukan tidak ada kebaikan ya. Nah, yang terakhir nih Bu, ada pesan khusus enggak sih dari Ibu untuk siswa di SMA Negeri 1 ini mengenai eligible dan penerapan tata tertib di sekolah? Ya. Dari saya, khusus untuk anak-anak SMA 1 Gorontalo, kita mengacu saja pada visi SMAN saya, yakni Smart School. Intinya adalah bagaimana SMA Negeri 1 Gorontalo itu bisa melahirkan generasi smart. Smart bukan hanya arti cerdas itu ya, tapi bagaimana smart bisa memiliki nilai spiritual. Saya yakin kalau anak-anak bisa memiliki nilai spiritual, itu pasti akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana selalu berbuat baik ya. Lalu yang tadi saya sebutkan dengan motivasi, action, responsibility, dan peduli, respect ya, sampai bisa memanfaatkan teknologi. Ada satu hal yang menjadi harapan saya. Kita bangun komunikasi yang baik di sekolah ini. Saya berikan contoh ya. Kemarin ada anak yang terlambat yang sempat kami tutup di pagar dan mereka duduk di luar. Ada yang curhat ke saya, Mim, saya seperti ini, saya sejak jam 6 pagi sudah bangun, tetapi yang mengantarkan saya itu tidak datang tepat waktu karena latar belakang keluarga diceritakan lah, ya seperti itu. Sehingga komunikasi ini penting loh. Penting, guys. Saat anak-anak menyampaikan kondisinya yang sebenarnya, berarti kita bisa memaklumi ya, anak-anak seperti itu mendapat perhatian khusus dari guru-guru BK, dari wali kelas, sehingga kita bisa saja memberikan bimbingan dengan hal-hal yang baik. Jangan salah persepsi. Saat tidak ada komunikasi lalu sudah mencak-mencak di luar dan lain-lain ya, sehingga hal yang akan dilakukan adalah hal-hal yang barangkali sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Misalnya lompat pagar dari belakang. Jangan sampai ya. Ini parit berdekatan dengan pintu kecil. Pintu kecilnya dibobol, naik lewat parit, kau terpeleset situ kan bahaya. Nah, itu lagi yang menjadi masalah yang akan dialami sekolah. Sehingga yang saya butuhkan dari anak-anak semansa itu seperti dari awal saya selalu mengedepankan 3K ya. Komunikasi, konsultasi ke wali kelas, ke guru BK, dan wali kelas ke kepala sekolah dan lain-lain.
dan komunikasi. Konsultasi, komunikasi, koordinasi itu 3 hal yang insya Allah bisa diterapkan oleh anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak smart itu akan tercapai kalau kita benar-benar menerapkan 3 hal ini. Lalu yang kedua adalah saat memasuki SMA Negeri 1 Gorontalo, tengok kiri sedikit, pasti di sana ada tulisan Anda memasuki kawasan positif thinking ya. Saat Anda memasuki Semansa, berpikir positif, muncul ribuan energi positif sehingga yang dilakukan ada hal-hal yang positif ya. Jadi ini harapan dari saya selaku kepala sekolah. Semoga SMA Negeri 1 Gorontalo tetap menjadi sekolah yang melahirkan anak-anak smart dan kembali lagi ke sekolah menjadi alumni yang membesarkan alma mater kita tercinta. Oke, terima kasih Ibu. Oke, baik teman-teman, obrolan kita sudah selesai. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Salam Tentang- Semansa Smart School. Jadi teman-teman, ini dia obrolan kita tentang eligible dan penerapan tata tertib di SMA Negeri 1. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.